guys, welcome back to my channel. Kenalin, aku Gabriela Lina, NIM 230201119140041 dari Teknologi Pangan B kelompok 1. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai fermentasi yogurt. Sebelumnya itu kita harus mengetahui dulu nih, apa sih itu fermentasi? Fermentasi merupakan proses perubahan kimia pada suatu substrat melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Prinsip dasar fermentasi yaitu mengaktifkan aktivitas mikroba untuk dapat mengubah sifat suatu bahan sehingga dihasilkan produk fermentasi. Nah, salah satu hasil fermentasi olahan susu yaitu yogurt. Yogurt merupakan hasil dari fermentasi dua bakteri, yaitu bakteri Lactobacillus bulgaricus dan bakteri Streptococcus thermophilus. Kedua bakteri ini termasuk ke dalam bakteri asam laktat. Lalu bagaimana sih cara pembuatan yogurt? Mari kita simak video setelah ini mengenai proses pengolahan fermentasi yogurt yang mudah dan dapat dilakukan di rumah. Bahan yang diperlukan dalam pembuatan yogurt yaitu susu UHT 200 ml, susu skim 40 ml, gula pasir 25 gram, starter biokul 60%. Alat yang digunakan yaitu panci, sendok makan, sendok sayur, wadah plastik, dan tempat untuk inkubasi. Langkah pertama yang dilakukan, tuangkan susu UHT ke dalam panci, susu skim, dan gula. Kemudian dilakukan pengadukan selama 15 menit dengan tujuan mencegah timbulnya lapisan lemak pada permukaan yogurt sehingga diperoleh produk dengan tekstur halus, memecah globula-globula lemak menjadi kecil dan seragam supaya lebih stabil, dan meratakan campuran sehingga dapat menaikkan viskositas. Pasteurisasikan susu dengan dipanaskan di atas kompor menggunakan suhu 85 derajat selama 15 menit. Hal ini bertujuan mengurangi waktu koagulasi, karena pada saat pemanasan, laktosa akan terdegradasi sehingga dapat terbentuk asam dengan cepat. Kemudian dinginkan hingga suhu 40 derajat dengan tujuan supaya bakteri starter yang akan dimasukkan tidak mati. Lalu masukkan starter biokul dengan konsentrasi 60%. Aduk starter hingga tercampur halus. Kemudian tuangkan pada wadah plastik, tutup, dan letakkan pada tempat inkubasi. Diamkan selama 6 jam pada suhu ruang. Setelah diinkubasi, beginilah yogurt yang dihasilkan, kental, memiliki cita rasa asam sedikit manis. Berdasarkan hasil fermentasi yogurt dengan perlakuan penambahan 60% starter, penambahan gula, dan inkubasi suhu ruang Selama 6 jam, diperoleh yogurt yang kental dengan cita rasa asam sedikit manis dan beraroma khas yogurt. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu konsentrasi starter, penambahan gula, suhu, lama waktu inkubasi, pH, dan aktivitas mikroorganisme, yaitu bakteri Streptococcus thermophilus dan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Proses fermentasi yogurt termasuk ke dalam fermentasi anaerob. Hal ini dikarenakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus termasuk ke dalam bakteri yang dapat tumbuh pada kondisi anaerob. Mekanisme fermentasi yogurt yaitu sel-sel bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus membutuhkan laktosa sebagai sumber karbon dan energi, serta memecah laktosa menjadi gula sederhana yaitu glukosa dan galaktosa dengan bantuan enzim B-galaktosidase. Proses akhir fermentasi akan memecah glukosa menjadi asam laktat.
Suhu yang digunakan pada saat inkubasi akan sangat memengaruhi pertumbuhan bakteri. Suhu ruang yaitu berkisar sekitar 30 derajat sampai 45 derajat sesuai untuk pertumbuhan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Hal ini dikarenakan kedua bakteri termasuk ke dalam bakteri thermofilik. Bakteri thermofilik adalah bakteri yang dapat hidup pada suhu tinggi. Starter yang digunakan yaitu biokul. Biokul mengandung bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Kedua bakteri ini akan dapat menghidrolisis gula serta laktosa dalam susu menjadi asam laktat. Semakin tinggi jumlah starter yang digunakan, maka akan semakin tinggi pula aktivitas mikroorganisme dalam memecah laktosa dan gula menjadi asam laktat, sehingga yogurt menjadi semakin kental. Selain itu, kekentalan yogurt juga dipengaruhi oleh lama inkubasi fermentasi yogurt. Hal ini dikarenakan selama proses fermentasi, asam laktat yang terbentuk akan disekresikan keluar, sehingga keasaman yogurt akan semakin meningkat. Hal ini akan berpengaruh pada pH. pH akan semakin menurun, dan juga akan terjadi koagulasi protein yang akan menyebabkan terjadinya penggumpalan, sehingga viskositas yogurt menjadi meningkat. Yogurt memiliki cita rasa asam sedikit manis. Hal ini dikarenakan adanya penambahan gula yang menyebabkan rasa dari yogurt sedikit manis. Sedangkan rasa asam dari yogurt disebabkan karena aktivitas dua mikroorganisme yaitu bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini mampu mendegradasi laktosa menjadi asam laktat, sehingga pH akan semakin turun. Menurunnya pH ini akan berpengaruh pada cita rasa dan keasaman yogurt. pH yang semakin turun, maka rasa yang dihasilkan pada yogurt akan semakin asam. Aroma yang khas dan tajam pada yogurt juga dipengaruhi oleh aktivitas dua mikroorganisme ini, terutama oleh bakteri Lactobacillus, karena bakteri ini mampu menghasilkan komponen aroma seperti asetildehid dan diasetil. Gimana teman-teman, sekarang sudah paham kan kenapa yogurt yang dihasilkan jadi seperti ini? Sekian video dari saya, terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah. Oke, cut.